Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Abdurrahim Syarif. Insyaallah saya akan menyampaikan tentang seputar iktikaf, karena momennya sekarang adalah bulan suci Ramadan, yang mana kita sudah berada di 21 Ramadan. Jadi tinggal bagian ketiga, yaitu bagian yang sangat sangat istimewa di bulan Ramadan itu, karena Rasulullah itu pernah menganjurkan taharraw lailatul qadr min asyril awakhir. Atau terjemahnya itu, carilah Lailatul Qadar itu di 10 akhir bulan Ramadan, kata Rasulullah, dan 10 akhir itu di malam-malam ganjil. Nah, berarti kalau ada anjuran seperti itu kan ada sesuatu yang sangat istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai iktikaf, jadi kita sebagai umat muslim, umat yang beragama Islam, tentunya sangat harus antusias untuk melakukan iktikaf di masjid, karena iktikaf ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana hadisnya kalau Rasulullah itu di akhir 10 akhir bulan Ramadan itu sampai mengikat atau mengeratkan tali pinggangnya dan membingkis, ini kan kiasan, saking semangatnya membingkis bajunya, taruhnya artinya di keatasin, saking semangatnya itu maksudnya, dan tidak pulang dari masjid, artinya sering di masjid Rasulullah SAW beriktikaf. Nah, bagi kita yang ingin melakukan iktikaf itu banyak syaratnya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita menjaga niat, karena semua amal itu tergantung dari niat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah hadis nomor 1, hadis arba'in, yaitu bunyinya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Artinya amal perbuatan seorang muslim itu tergantung dari niatnya, harus dibarengi dengan niat. Kalau niatnya iktikaf, misalkan kita ya iktikaf di masjid karena melihat teman-temannya yang semangat iktikaf, saya ikut-ikutan, cuma kan positif ikutnya, cuma karena niatnya bukan lillah, ya sekedar dapat apa ya namanya, wallahu a'lam bishawab, jadi bukan karena Allah namanya, ya kembali ke niat kita. Kalau niatnya hanya untuk mencari teman, dapat teman di masjid itu, cuma temannya teman baik, beda dengan kita termotivasi dengan hal-hal yang itu yang harus kita jaga, niat lillahi ta'ala, jangan karena yang lainnya. Terus yang kedua, harus bagi seorang yang ingin melakukan iktikaf harus di masjid, karena salah satu syarat sahnya menjalankan iktikaf itu harus bertempat masjid, yaitu al-qu'udu bil masjid walau sa'ah, walaupun sesaat. Jadi iktikaf itu enggak harus semalam suntuk tidak turun sampai tidak sahur misalkan. Tidak seperti itu. Iktikaf itu meskipun sesaat bisa. Artinya kita duduk di masjid, enggak harus bulan Ramadan juga, karena sekarang momennya momen yang paling istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Maka pahalanya insyaallah akan berlipat ganda. Alangkah baiknya kalau kita semua bisa melakukan iktikaf di masjid di bulan Ramadan. Kemudian para ulama sepakat jika pahala yang paling besar dan utama ialah beriktikaf
iktikaf di masjid. Masjid apa? Yaitu Masjidil Haram. Kata Rasulullah, salat artinya begini, saya agak lupa hadisnya. Salat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada di mahasiswa salat di masjid lainnya itu itu 1000 kali 10.000 kali daripada sholat di atau iktikaf di tempat yang lain. Kalau di masjid selain Masjidil Haram, misalkan masjid di Indonesia Istiqlal, itu dapat 1 misalkan. Nah, kalau di Masjidil Haram itu kita pahalanya dapat 10.000 kali daripada kita iktikaf di Masjid Istiqlal. Maka bagi teman-teman yang punya kemampuan finansialnya, ekonominya sehat, monggo sekarang masih ada kesempatan untuk iktikaf di Masjidil Haram. Syukur-syukur kalau saya bisa diajak. Bagi yang tidak mampu untuk iktikaf di sana, daripada tidak beriktikaf, kita cari masjid yang terdekat saja. Masjid-masjid di kampung juga boleh, misalkan di masjid. Ini yang paling utama, masjid. Secara umum ulama berpendapat seperti itu. Kemudian berikutnya, kapan waktunya beriktikaf itu? Ulama madhab Hanafi ataupun madhab Syafi'i dan madhab Hambali bersepakat bahwa waktu sahnya beriktikaf ini adalah sesaat tadi yang sudah saya singgung tadi, sesaat, walaupun sesaat, siang, malam, pagi, sore, bebas, 24 jam. Enggak harus sepanjang malam, sepanjang hari. Ya kalau bisa misalkan 10 hari di masjid tidak keluar, asalkan tidak melalaikan kewajiban-kewajiban di rumah. Kita kan masing-masing yang berkeluarga ya tentunya punya kewajiban mendidik istri, mendidik anak, atau dan lain sebagainya, mencari nafkah juga. Ya kalau punya tabungan banyak kan bisa bisa dikondisikan. Tapi bagi yang pas-pasan, yang penghasilannya tiap hari kan tentu, jangan sampai mencari keutamaan iktikaf di bulan Ramadan di masjid sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Ini kan iktikaf tambahan. Jadi tambahan namanya sunnah, tetap sunnah ya, meskipun sangat istimewa tetap sunnah. Jangan sampai melakukan yang fardhu atau yang wajib. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, syarat-syarat sesuatu yang membatalkan juga harus kita jaga. Kalau kita lagi beriktikaf di masjid, jangan sampai niat kita sudah semangat mencapai keutamaan iktikaf di masjid mumpung bulan Ramadan, tapi ternyata tidak bisa dirusak dengan hal-hal yang sebagai berikut ini, yaitu salah satunya berhubungan suami istri, kemudian mengeluarkan sperma atau mani, kemudian mabuk yang disengaja. Beda kalau mabuk tidak sengaja. Teman-teman, atau keluar sperma tapi tidak sengaja, kedinginan atau mimpi dan lain sebagainya. Kemudian murtad atau keluar dari Islam, itu juga membatalkan iktikaf kita, pahala iktikaf kita. Terus bagi perempuan haid itu juga batal, nggak boleh perempuan itu beriktikaf kalau lagi haid ataupun nifas untuk perempuan. Keluar masjid tanpa alasan, maksudnya ada udzur syar'i, terus keluar masjid untuk memenuhi kewajiban yang bisa ditunda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.